Di video One Series, saya akan menunjukkan tutorial lengkap cara menggunakan Lovable secara bertahap. Lovable adalah platform AI yang memungkinkan Anda membuat web, aplikasi, atau apapun yang Anda mau lewat perintah. Keunggulan platform ini adalah tidak ada batasan untuk kreativitas Anda. Dalam tutorial AI Lovable ini, saya akan memandu Anda dalam 3 langkah. Pertama, kita buat situs web sederhana, mulai dari kanvas kosong, buat perintah yang tepat, dan biarkan keajaiban AI bekerja. Lalu kita sempurnakan desainnya. Tambahkan konten Anda, publikasikan sesuatu yang membanggakan, lalu kita tingkatkan sedikit jadi aplikasi web. Kita akan mulai dengan membuat aplikasi yang bisa Anda gunakan sekarang untuk bisnis Anda sendiri. Kita bisa mengubah, menyesuaikan aplikasi, serta mengaturnya sesuka Anda. Terakhir, mari lihat metode yang lebih canggih. Saya akan tunjukkan cara membuat situs web luar biasa dengan AI. Untuk meniru situs web AI ini, Anda butuh biaya ribuan dolar. Tapi saya akan tunjukkan cara membuat situs rumit dengan desain keren dalam sekejap. Anda bisa mulai menggunakan Lovable secara gratis. Ingatlah, versi gratisnya agak terbatas. Hanya ada beberapa kredit sehari, jadi perlu dipertimbangkan. Mari kita mulai. Cek tautan di deskripsi. Ini akan membawa Anda ke lovable.dev untuk buat akun gratis. Mari kita mulai. Di lovable.dev, kita bisa buat situs web, aplikasi, dan hal keren lainnya. Saat pertama di sini, mari buat akun gratis. Di kanan atas, saya klik mulai, dan disinilah kita bisa membuat akun gratis. Anda juga bisa mendaftar dengan Google dan GitHub jika Anda mau. Setelah memasukkan email dan sandi serta centang kotak, klik buat akun. Selanjutnya, periksa email dan konfirmasi di Lovable untuk mengaktifkan akun Anda. Jadi saya akan buka email saya, sudah ada di sana. Dan saya akan klik tautan ini di sini. Lovable akan menanyakan beberapa hal. Masukkan nama saya di sini, Daryl Wilson, lalu pilih mode yang diinginkan. Saya suka mode gelap. Bisa pilih mode terang, tapi itu terlalu silau. Jadi saya pilih mode gelap. Dari mana saya tahu tentang kami? Anda bisa isi YouTube atau lainnya atau apapun. Saya gunakan ini untuk proyek pribadi dan saya pembuat konten. Saya ingin membuat website dan landing page. Di sini Anda juga bisa mengundang orang lain pakai Lovable. Tapi saya lewati saja ini. Sekarang kita sudah di Lovable dan bisa membuat aplikasi. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk menggunakan platform ini adalah membuka ChatGPT. Ini membantu buat prompt deskriptif untuk web dan aplikasi. Buka ChatGPT lalu pertama kita buat AI-nya. Mengenal Lovable. Saya mau bikin web pakai Lovable. Bantu saya buat prompt detail untuk web agency desain web. Jadi mari kita buat perintah ini. Baiklah. Jadi sekarang kita sudah punya perintahnya. Perhatikan betapa deskriptifnya perintah kita di sini kan. Ada pendahuluan yang menjelaskan apa yang kita inginkan. Ada tema warna, gaya font, gaya desain, fitur beranda. Ada halaman yang menyertakan fitur-fitur. Lalu ada juga beberapa opsi tambahan lainnya kan. Anda selalu bisa menyesuaikan ini agar sesuai dengan budaya perusahaan apapun. Selain itu, yang saya suka dari ChatGPT adalah di bagian bawah Anda bisa mengubah gaya tertentu kan. Jadi mungkin Anda ingin gaya retro, atau minimalis, atau gaya korporat. Anda selalu bisa memintanya membuat variasi berbeda lalu memasukkannya ke AI. Tapi yang bisa kita lakukan di sini adalah mengambil ini dan menempelkannya ke Lovable. Baiklah, kembali ke sini. Sekarang saya akan menempelkan seluruh perintah ini ke Lovable di sini. Oke. Lalu saya akan lanjut membuat perintah ini. Ini mungkin memakan waktu beberapa menit, tapi karena kita di YouTube, ini cuma butuh 1 detik. Dan boom, begitu saja kita punya situs web AI baru. Seperti yang Anda lihat, situs ini tampak sangat bergaya. Kita punya halaman arahan yang tampak bagus. Ada 2 tombol ajakan bertindak, ada sedikit desain abstrak di latar belakang, dan ada beberapa penawaran tambahan di sini. Jika kita gulir ke bawah, ada bagian layanan kami yang bisa kita sorot. Dan animasi ini, Anda tahu, itu menyoroti bagian tersebut. Gulir ke bawah, ada bagian proses kami kan? Kita punya bagian portofolio di mana kita bisa memfilter portofolio. Bagaimana dengan itu sekarang? Juga di sini, jika Anda lihat, ada tombol lihat project dan tidak terjadi apa-apa. Saya akan bahas lebih lanjut apa yang bisa kita lakukan sebentar lagi. Tapi gulir ke bawah, ada bagian ajakan bertindak, bagian testimoni, dan di bawah sini ada formulir kontak dengan info kontak kita. Oke, jadi mari kita gulir ke atas di sini. Jelas, situs web ini belum bisa langsung dipakai. Sekarang kita bisa mengedit semua bagian situsnya menggunakan editor Lovable yang baru. Ada pembaruan baru yang memungkinkan kita mengubah berbagai bagian situs web, khususnya pakai AI. Di kiri bawah sini Anda akan melihat tombol edit ini. Saya akan klik edit ini. Sekarang ini memungkinkan kita mengedit setiap bagian dari situs web kita. Jadi contohnya di sini ada dapatkan penawaran gratis kan. Saya akan klik tombol ini di sini. Dan kemudian Anda akan melihat beberapa perintah. Anda punya minta perubahan cepat. Kita juga punya teks ini di mana kita bisa menyesuaikan isinya. Kita bisa atur margin dan padding tombol khusus ini.
Kita juga bisa mengubah ukuran font, warna, latar belakang, dan opsi lanjutan lainnya. Tapi mari kita buat simple saja ya. Jadi saya akan memintanya mengubah warna latar belakang. Nah, sekarang mari kita coba ubah warna latar belakangnya. Menjadi warna ungu dengan efek gradasi yang cantik. Bagaimana? Apakah sudah terlihat oke? Saya minta ubah latarnya jadi ungu gradasi, dan boom, berubah jadi ungu gradasi. Perhatikan juga bagaimana itu mengubah semua tombol. Jadi mungkin saya harus sangat deskriptif dan beritahu AI hanya untuk tombol ini saja. Oke? Jadi sekarang kita tahu. Sekarang katakanlah misalnya di bagian atas ini terlalu dekat dengan menu kan? Jadi kelihatannya seperti terjepit. Jadi mari kita kembali ke editor kita di sini. Dan yang akan kita lakukan adalah klik latar belakang ini, dan saya akan menambah margin. Benar. Jadi di sini, di bawah edit spasi untuk margin, saya akan menambahkan beberapa margin. Di sebelah sini, saya tambah sekitar 50 pixel. Oke. Setelah melakukannya, saya klik simpan. Begitulah. Sekarang Anda lihat ada margin di atas sini. Jadi kita punya ruang. Jadi tidak terlalu berhimpitan. Benar. Jadi mari kita sekarang gulir ke bawah di situs web kita. Baiklah. Terus gulir saja. Nah, di sini ada bagian portofolio. Perhatikan, jika saya mengeklik tombol ini, tidak terjadi apa-apa kan? Jadi kita bisa menginstruksikan AI untuk melakukan sesuatu saat pengguna mengeklik tombol-tombol ini. Sekarang saya akan keluar dari mode editor ya. Dan sekarang kita akan beralih ke Lovable. Mari kita lihat bagian ini. Jadi ini adalah bagian portofolio kami. Sekali lagi, Anda harus sangat deskriptif karena kita punya halaman portofolio. Jadi sebutkan portofolio kami di beranda, oke? Jadi di bagian portofolio kami di beranda, tombol lihat tidak berfungsi. Bisakah Anda membuat pop-up saat diklik dengan informasi lebih lanjut tentang portofolio? Intinya, yang saya katakan adalah saat seseorang mengeklik lihat project, saya ingin sesuatu muncul dan memberi pengguna informasi lebih lanjut tentang project tersebut. Oke, perintahnya selesai dan sekarang Anda lihat tombol portofolionya sudah diperbaiki. Jadi saya akan mengeklik lihat project. Dan sekarang kita punya pop-up yang sangat bagus, kan? Ada ringkasan proyek, tantangan, solusi kami, teknologi, dan semua detail proyek ini. Jika ada yang tidak berfungsi di situs web Anda, instruksikan saja AI untuk memperbaikinya dan biasanya mereka akan langsung memperbaikinya. Gulir ke bawah, mari kita lihat satu contoh kasus penggunaan lagi. Sekarang, saya tidak terlalu menginginkan ajakan bertindak ini ya. Ini sangat sederhana. Untuk menghapus bagian, Anda hanya perlu mengeklik edit. Lalu di sini kita klik bagian ini dan klik hapus bagian. Itu saja. Hapus elemen, lalu hapus saja dan selesaikan. Sesederhana itu. Setiap kali melakukan ini, pastikan selalu menyimpannya di bagian bawah. Saat menggunakan editor, Anda harus menyimpannya untuk melihat hasil perubahan yang diinginkan. Dan kita akan terus menggulir ke bawah, dan secara keseluruhan yang lainnya terlihat luar biasa. Sekarang katakanlah misalnya, Anda menghapus bagian itu tetapi ingin mengembalikannya, kan? Di bagian atas ini ada tombol riwayat. Dan yang hebat dari platform ini adalah sangat mirip dengan Elementor. Ya, jadi Anda bisa kembali ke riwayat dan kembali ke waktu kapanpun saat Anda mengedit situs web, kan? Setiap kali Anda memperbarui sesuatu, itu akan disimpan lalu menerbitkan langkah berikutnya kan? Tapi Anda selalu bisa kembali ke riwayat ke versi revisi manapun. Dan seperti yang Anda lihat, platform-platform ini semakin baik. Saya ingat sekitar 1 tahun yang lalu, saya merasa platform ini agak buruk. Dan setahun kemudian, seperti sekarang, mereka menjadi lebih baik. Dan saya rasa 2 tahun dari sekarang, ini pasti akan menjadi masa depan. Nah, setelah ingin menyimpan aplikasi, klik terbitkan project di kanan atas, lalu klik terbitkan. Jika ingin melihat pratinjau situs web Anda, ini pratinjau cepatnya, dan ini adalah situs web yang diterbitkan. Anda juga bisa dapat domain khusus. Jadi jika ingin menambahkan domain khusus di sini, Anda hanya perlu mengeklik domain khusus. Dan disinilah Anda bisa menambahkan domain yang sudah ada. Dan Anda juga bisa membeli domain baru, sepertinya melalui INS. Saya benci perusahaan itu. Ya, bagaimanapun mari kita tutup ini. Selanjutnya, mari coba sesuatu yang baru dengan membuat situs web yang ada aplikasinya. Pertama, buka ChatGPT, lalu kita akan menginstruksikannya untuk membuat aplikasi tersebut. Saya ingin membangun aplikasi pembuat email otomatis untuk agensi desain web. Generator ini akan membuat email prospek untuk dikirim ke bisnis potensial guna mencari klien. Bisakah Anda buat prompt agar Lovable membangun aplikasi ini? Mari kita lanjutkan dan tekan Enter. Oke, selanjutnya kita punya perintah yang dibuat ChatGPT untuk kita. Jadi inilah perintah untuk Lovable. Ini membahas gaya dan desain, halaman, fitur utama, serta logika pembuatan emailnya. Ini juga memberi kita template kan? Keren sekali. Dan juga beberapa fitur bonus. Jadi mari kita ambil semua yang ada di sini. Kita akan segera mengambil ini. Kita akan menyalin ini. Sekarang kita ke Lovable. Dia menempelkannya di sana. Jadi saya menempelkannya sekarang. Lalu saya akan membuat aplikasi ini. Lihat situs web ini. Ini sebenarnya terlihat sangat bagus kan? Seperti tombol-tombol ini. Kelihatannya bagus. Maksud saya ini struktur yang hebat. Bahkan ada bagian email kecil ini. Sangat kreatif di sini. Ada alasan agensi memilih kami. Dan di sini kita bisa mulai mencari prospek sekarang.
Di sini saya akan klik buat email sekarang dan inilah pembuat emailnya. Dan ini adalah sesuatu yang bisa Anda gunakan sekarang untuk bisnis Anda kan? Atau buat situs dan arahkan orang ke sana, terserah ini jenis bisnisnya. Katakanlah misalnya saya agen real estate dan saya ingin lebih banyak prospek. Berikutnya kita punya lokasi. Saya pilih Los Angeles, nadanya ramah, poin penjualan unik kita. Lihat ini. Saya ingin meningkatkan pendapatan Anda sebesar 60%. Nama agensi saya adalah Daryl's Place. Lalu saya akan buat emailnya. Dan boom, ini dia. Kita punya email yang sudah jadi yang bisa disalin dan dibagikan ke media sosial favorit. Sekarang, di sini juga ada template. Dan coba lihat ini. Jadi mereka sudah menyertakan template siap pakai untuk pelanggan kita. Udah restoran, hukum, e-commerce, and real estate. Nah, Anda bisa selalu meminta AI membuat lebih banyak template ini. Jadi yang perlu dilakukan misalnya klik e-commerce dan beritahu AI, hey, tahu tidak? Saya ingin Anda membuat 100 template untuk e-commerce. Saya pun ingin Anda membuat 200 template untuk real estate. Anda bisa minta apa saja yang diinginkan, dan AI akan membuatnya untuk Anda. Tapi secara keseluruhan saya sangat senang dengan tampilannya. Ini berfungsi sempurna dan terlihat sangat tajam. Jadi kita kembali ke Lovable. Dan tahukah Anda, jika menggulir ke bawah, sebenarnya ada ruang kerja? Nah, ini adalah ruang kerja saya. Oke? Jadi setiap proyek yang saya buat, bisa saya publikasikan untuk pengguna lain, atau saya rahasiakan. Jika saya publikasikan, artinya orang bisa meminjam dan mengerjakan karya saya yang sudah ada. Jangan khawatir ini akan menimpa karya Anda ya. Ini akan membuat salinan untuk mereka, lalu mereka bisa mengerjakannya di ruang kerja sendiri. Sebagai contoh, inilah daftar banyak hal yang saya kerjakan sebelum membuat video ini, tentunya. Saya sebenarnya mencoba menyalin situs web dari awards.com. Hasilnya sangat mirip. Yang ini saya coba salin, tapi sepertinya saya perlu lebih banyak penyesuaian AI agar hasilnya benar-benar bagus. Saya punya cukup banyak seperti yang Anda lihat kan? Bahkan ada beberapa dengan animasi dan desain yang sangat menarik. Selanjutnya ada bagian dari komunitas, ya. Jadi semua ini sebenarnya dibuat oleh komunitas dan mereka memilih untuk mempublikasikannya. Jadi Anda bisa mengambil karya mereka, memodifikasinya, meminta AI melakukan hal lain, lalu menerbitkannya sebagai milik sendiri. Jadi sebagai contoh, di sini kita punya satu halaman landas ini dan di sini kita bisa pratinjau atau kita bisa remix. Saya akan klik remix dan begitu saja kita bisa mengerjakan karya orang ini, kita bisa mengedit, remix, lalu mengeklaimnya sebagai milik kita. Jika ingin meningkatkan keterampilan atau penasaran bagaimana dia melakukannya, Anda bisa langsung bertanya pada AI. Nah, AI tidak akan memberi Anda perintah yang persis, tapi ia akan memberi Anda kisaran perkiraan kan? Di bawah sini saya masukkan perintah untuk membuat ulang situs web yang persis sama seperti ini. Kalau minta perintah persis, mereka akan bilang tidak punya, tapi akan diusahakan. Ini sekadar memberi gambaran apa yang berhasil. Dan ini dia. Jadi dia memberikan kita perintah ini yang memberitahu apa yang bisa dimasukkan untuk mendapatkan apa yang ada di halaman ini. Sekarang katakanlah misalnya Anda ingin memodifikasi ini kan. Anda cukup bertanya pada Lovable, saya akan memintanya melakukan hal gila, ubah warnanya jadi gradient pink dan hitam bergaya retro ya. Saya langsung memasukkannya. Sekarang kita punya warna pink yang tampak aneh ini. Tahu kan gaya retro, tapi Anda tahu itu mungkin berhasil bagi sebagian orang kan? Jadi Anda bisa mengedit dan memodifikasi apapun di situs web ini. Di bagian atas, jika klik publikasikan, Anda bisa mengambil alih karya ini dan mempublikasikannya sebagai milik Anda sendiri. Ini luar biasa. Saya suka ide di mana Anda membangun situs dan orang lain bisa meminjam serta merevisinya. Hal ini menciptakan komunitas yang penuh inovasi. Jadi mari kita coba sesuatu yang lebih canggih. Inti dari semua ini adalah untuk benar-benar mendobrak batasan AI. Jadi kita akan membuat sesuatu yang sedikit lebih aneh. Sekarang saya akan pergi ke Evernote saya dan saya sebenarnya telah membuat perintah yang sangat mendetail kan. Dan ini akan menghasilkan sesuatu yang gila kan. Jadi kita punya paralaks kosmik, kita punya semua animasi yang berbeda ini, dan kita punya semua efek ini. Bahkan dengan kursor tikus, kita bisa mengontrol apa yang terjadi saat mereka mengeklik atau saat mereka memindahkan sesuatu ini. Di sini kita punya animasi berbagian di mana kita punya kartu glass morphic yang muncul dan ukurannya berubah. Jadi kita punya perintah yang sangat canggih di sini seperti yang Anda lihat. Sekarang saya akan pergi ke Lovable dan menempelkan perintah ini. Anda juga bisa mengakses perintah yang sama. Saya akan meninggalkannya di deskripsi video jadi Anda bisa menyalin ini dan menempelkannya ke AI. Lihat apa yang bisa dibuatnya untuk Anda. Tapi ini sedikit lebih kompleks. Intinya, setelah Anda mendapatkan sesuatu yang kompleks seperti ini, Anda tidak harus mengikuti cara saya. Anda bisa ke ChatGPT dan minta dibuatkan beberapa variasi berbeda dari ini.
buatkan saya variasi yang melakukan ini atau itu agar sesuai dengan budaya perusahaan Anda kan? Jadi inti dari saya melakukan ini hanyalah untuk memberi Anda tahu perintah canggih yang bisa Anda utak-atik dan coba-coba. Dan mengeditnya dengan ChatGPT. Mari kita lanjutkan sekarang dan buat ini. Singkatnya, ini gambaran apa yang harus dilakukan kan? Jadi Anda bisa mengambil perintah itu dan Anda bisa memasukkan, bisakah Anda buatkan saya? 5 versi berbeda yang modern, minimalis, klasik, dan korporat, lalu ambil perintah yang sama ini di sini, dan biarkan AI membuat berbagai versi tergantung pada budaya perusahaan Anda. Jadi saat Anda melakukannya, ia akan membuat perintah kompleks untuk situs web korporat, minimalis, atau retro, sesuai apapun yang ingin Anda capai. Sebagai contoh, di sini kita punya gaya interaktif yang modern dan berani, di mana mereka memberi kita banyak animasi dan hal-hal berbeda untuk dicoba. Kita punya teknologi bersih yang minimalis. Kita punya pusat data klasik yang tak lekang oleh waktu, fintech corporate, dan juga kisi hologram futuristik. That's it, sangat penasaran ingin melihat tampilannya, tapi mari kita lanjut dan kembali ke Lovable. Voila, kita punya situs web baru yang menarik ini. Jika saya arahkan kursor ke benda-benda kecil ini, Anda akan melihatnya muncul. Jika saya berhenti menggerakkan mouse, panah kecil ini bergerak, tapi saat menyentuh layar, ia mulai dari awal. Anda lihat itu? Lihat itu? Menarik. Entahlah, saya tidak tahu. Ini hanya memberi pengunjung Anda sesuatu untuk dimainkan di situs web Anda, kan? Gulir ke bawah, kita punya metrik utama, kinerja kuartalan. Sepertinya grafiknya tidak tampil dengan baik ya. Jadi kita bisa minta AI untuk memperbaikinya jika ingin begitu. Intelijen global. Di sini kita bisa gunakan ini untuk perbaiki peta karena petanya kurang akurat. Tapi Anda bisa memintanya untuk mengatakan apapun kan? Gulir ke bawah, kita punya situs web yang keren dan terlihat menarik. Jadi inti dari semua ini adalah untuk menunjukkan bahwa Anda tidak terikat oleh praktik desain web biasa. Anda bisa melampaui batas dan berkreasi sesuka hati dengan alat AI ini. Sebagai inspirasi dan ide lain, ini beberapa produk lain buatan saya. Cuman, ya Anda tahu Anda bisa memutar musik di sini. Saat Anda menggulir ke bawah, Anda akan melihat ini mengikuti. Ada bagian tim atau jika diklik, animasinya sangat keren. Saya mungkin akan mempublikasikan ini. Jadi kalian sebenarnya bisa langsung mengunjungi ini jika mau. Juga sesuatu seperti Verb AI ini yang pada dasarnya adalah pembuat perintah. Jadi Anda bisa menyeret dan melepaskan genre tertentu ke sini untuk membuat cerita. Kemudian AI akan langsung membuat cerita berdasarkan apa yang Anda masukkan ke bagian perintah. Cukup keren. Lalu kita punya yang sangat dasar ini yang saya buat, di mana jika saya mengeklik ini, pada dasarnya ini seperti formulir bertahap di mana pengguna bisa langsung memasukkan informasi. Untuk apapun yang ingin mereka lakukan. Dan juga sesuatu yang sangat gila di sini di mana saya punya animasi seperti ini dan Anda tahu, situs web rusak ini yang saya buat hanya untuk bersenang-senang. Paham kan maksudnya? Anda bisa berkreasi bebas. Selanjutnya, kita bahas tentang basis data. Jadi tiap kali ada yang mengisi formulir pesanan atau kontak Anda, datanya dikirim ke database Supabase. Ini layanan terpisah, jadi tak terhubung ke AI. Jadi anggap Supabase sebagai database Anda. Di bagian atas nih saya akan klik bagian hijau ini dan ini disebut Supabase. Pertama saya akan hubungkan Supabase. Di sini klik hubungkan ke project dan tambahkan organisasi. Sekarang Anda harus buka Supabase, mendaftar dan buat akun. Lalu cukup klik otorisasi Lovable ke akun Supabase Anda. Di sini Anda bisa menghubungkan project Anda. Klik tombol hubungkan dan sekarang situs kita sudah terhubung dengan Supabase. Jadi kapanpun seseorang mengisi formulir kontak atau lainnya, semua informasi akan disimpan di basis data kita. Jadi mari kita uji ini. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah pergi ke formulir kontak saya. Sekarang setelah akun terhubung, saya ingin kembali ke halaman kontak kita. Dan saya ingin meminta AI menghubungkan formulir kontak ini dengan akun Supabase saya. Oke, jadi baru saja selesai mengintegrasikan formulir kontak kita dengan Supabase. Jadi yang dilakukannya adalah AI masuk ke Supabase dan membuat tabel untuk situs web spesifik kita yang sangat keren. Jadi ia masuk ke platform lain tersebut dan membuat table basis data untuknya. Sekarang mari kita uji ini. Mari kita buka situs web kita di sini. Saya sudah di situs web saya. Saya klik pada menu kontak dan saya masukkan informasi saya. Jadi Wilson di 123.com. Oke, kita akan masukkan beberapa informasi. Saya masukkan detail project lalu klik kirim pesan. Baiklah. Jadi pesannya sudah terkirim. Sekarang mari kembali ke Supabase dan periksa basis data saya. Jadi untuk memeriksa basis data Anda di sisi kiri ini, klik editor tabel. Ingatlah, jika saya kembali ke sini, Anda akan melihat formulir bernama pengiriman formulir kontak, kan? Jadi ini yang kita cari di sini. Jadi kita kembali ke Supabase kita dan Anda akan melihat pengiriman formulir kontak. Dan ini dia.
Wilson di 123.com. So, jika kita geser ke arah kanan, Anda akan melihat rentang anggaran, pesan, sumber, dan juga isi pesannya, bukan? Jadi Anda bisa melihat semua informasi tersebut di sini. Jadi kapanpun ada seseorang yang mengisi sesuatu, maka semuanya akan tersedia di sini, tepat di dalam dashboard Supabase milik Anda. Saya tahu Supabase tidak semudah yang diinginkan, tapi mungkin ke depannya mereka akan mempermudah navigasi bagi pelanggan. Sekarang kita tahu caranya. Anda punya situs web AA yang berfungsi penuh dengan integrasi formulir kontak. Anda bisa melakukan hal yang sama untuk formulir pemesanan atau jenis formulir lainnya. Kedepannya, platform seperti ini akan menjadi masa depan, kan? Dulu kita melihat situs web AI menghasilkan situs yang tampak kaku. Kini hasilnya jadi luar biasa. Di mana Anda tahu mengedit situs webnya. Kita bisa menyempurnakan situs webnya. Bayangkan 2 tahun dari sekarang, saya rasa alat AI ini akan benar-benar mengalahkan Shopify atau WordPress sepenuhnya. Karena platform lain tersebut, Anda tahu, mereka mulai tertinggal. Platform AI baru ini membuat segalanya jadi makin mudah. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Beritahu saya pendapat Anda. Apa situs web AI ini masa depan kita? Jadi tulis pendapatmu tentang AI di deskripsi video. Saya Daryl Wilson dan sampai jumpa.